Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, hari ini anak-anak bisa bertemu lagi belajar bersama Bu Pupah. Kali ini kita masih tema 7, PPKN pertemuan kedua tentang keberagaman di tempat bermain dan di masyarakat. Sebelumnya, seperti biasa, marilah kita bersama-sama sebelum melanjutkan pembelajaran membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan keberagaman teman bermain serta manfaatnya. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan keberagaman di masyarakat. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan keberagaman profesi serta pakaian yang digunakan. Yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan keberagaman penggunaan alat transportasi. Kemudian, yang terakhir, anak-anak dapat menjelaskan manfaat keberagaman di masyarakat. Anak-anak, minggu yang lalu, pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang keberagaman di rumah, di sekolah. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang keberagaman di tempat bermain dan di masyarakat. Keberagaman di tempat bermain. Anak-anak, coba ketika anak-anak bermain, terkadang teman bermain kita berasal dari suku bangsa yang berbeda. Nih ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Betawi, dan lain sebagainya. Mereka memiliki bahasa dan ciri khas asal sukunya. Tentunya orang Sunda, suku Sunda bicaranya Sunda, orang Jawa, Jawa gitu ya. Nah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ya anak-anak, hebat ya Indonesia itu. Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari banyak pulau dan laut dan lautnya menjadi bagian yang dominan atas daratan. Jadi ciri khas negara kepulauan itu lautannya lebih luas daripada daratannya karena pulaunya kecil-kecil tapi banyak. Perlu anak-anak ketahui bahwa jumlah pulau di Indonesia itu ada 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wah, banyak sekali ya. Keberagaman yang ada di Indonesia berupa suku bangsa, bahasa daerah, tarian daerah, lagu daerah, alat musik daerah, senjata tradisional, pakaian adat, kain tradisional, makanan khas daerah, juga adat istiadat dan lain sebagainya. Itu keberagaman yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya ragamnya. Nah, anak-anak, apa manfaat adanya keberagaman teman bermain? Yang pertama, manfaatnya anak-anak dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman. Karena temannya beragam, maka kita satu sama lain akan saling menghargai, saling menghormati. Itu tumbuh sikap toleransi. Ya. Yang keduanya, manfaatnya dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman, ya. Tadi walaupun berbeda-beda, kita menghormati teman kita. Kemudian, dengan perbedaan latar belakang suku bangsa dan budaya, kita dapat melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda-beda. Ketika teman-teman kita berbeda sukunya, maka masing-masing teman, oh aku punya mainan kalau di daerahku begini, di daerahku seperti ini, maka kita juga dapat ikut bermain, dapat mempelajarinya.
Kemudian manfaat selanjutnya, dengan adanya keberagaman di tempat bermain, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa daerah asal teman kita, ya. Jadi kita bisa tahu kalau kebiasaannya orang Jawa bagaimana, orang Padang seperti apa, tahu kebiasaannya, tahu budayanya. Jadi kita juga bisa belajar. Nah, itu ya anak-anak, manfaat keberagaman teman bermain. Nah, contoh sikap toleransi yang kita lakukan saat menemui keberagaman dari teman-teman di tempat bermain. Bagaimana contoh sikap toleransinya? Nih, yang pertama, kita menghargai budaya, adat istiadat, agama yang dimiliki oleh teman. Nah, itu sikap toleransi ya, menghargai perbedaan tersebut. Selanjutnya, ikut mempelajari atau mengenal budaya teman, seperti tadi temannya budaya daerahnya seperti apa, maka kita akan ikut mempelajarinya. Kemudian, menghormati teman yang mentaati adat istiadatnya. Ketika teman berbeda daerah memiliki adat istiadat khusus, maka kita harus menghormati, tidak boleh menghina atau meledeknya. Nah, itu contoh sikap toleransi jika memiliki teman yang berbeda-beda atau beragam. Kita lanjutkan ya. Sekarang keberagaman di masyarakat. Kita sudah mempelajari keberagaman di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Sekarang keberagaman di masyarakat. Keberagaman di masyarakat dapat kita temui berupa keberagaman suku bangsa, adat istiadat, profesi atau pekerjaan, agama, kesukaan terhadap penggunaan alat transportasi, dan lain sebagainya. Nah, itu keberagaman di masyarakat. Yang pertama ada keberagaman nih, pakaian profesi. Apa sih pakaian profesi itu? Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu atau sebagai pengenal suatu profesi. Ya, biasanya ada pekerjaan tertentu menggunakan baju khusus, pakaian khusus, maka itu disebut pakaian profesi. Nah, pakaian profesi biasanya dikenakan saat bekerja dan tidak dipakai setiap saat ya, digunakan saat bekerja saja. Nih, contoh pakaian profesi. Pakaian guru. Ibu bapak guru biasanya menggunakan seragam guru. Dokter biasanya menggunakan seragam dokter, biasanya putih-putih ya. Tentara menggunakan pakaian loreng khas, cirinya pakaian yang loreng itu tentara. Polisi juga memiliki seragam khusus sehingga tahu bahwa itu polisi. Pilot juga sama ya, pilot juga memiliki seragam khusus. Pengacara, chef, dan lain sebagainya, mereka menggunakan pakaian khusus untuk pekerjaannya. Nah, walaupun berbeda-beda dalam cara berpakaiannya sesuai profesi, kita tetap menghargai perbedaannya karena mereka menggunakan pakaian untuk menghormati tugasnya ya, profesinya, maka kita pun harus menghormatinya. Kita lanjut, yang kedua, keberagaman profesi. Ya, kalau tadi seragamnya, pakaiannya, sekarang profesinya. Profesi atau jenis pekerjaan di Indonesia itu sangat beragam. Nah, berikut contoh pekerjaan dan tugas yang dilakukan. Nih, di sini cuma ada 4 saja, banyak lagi yang lainnya. Contohnya ada pekerjaan atau profesi guru. Tugasnya mengajar, mendidik, dan juga membimbing murid. Ada dokter. Dokter pekerjaannya mengobati pasien, itu tugasnya.
Polisi tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian ada pilot. Pilot tugasnya mengemudikan pesawat terbang. Nah, itu diantaranya profesi atau pekerjaan yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi ya yang lainnya. Nah, anak-anak, apapun jenis pekerjaannya, kita harus selalu menghormati dan menghargai. Maka itu disebut toleransi, ya. Itu keberagaman profesi. Anak-anak, dalam proses pembuatan sandang atau pakaian melibatkan banyak profesi atau banyak pekerjaan. Dari mulai kapas, ya, kalau yang dari serat alami kemarin kita sudah mempelajari di bahasa Indonesia. Nah, dari serat alami contohnya dari kapas itu melibatkan beberapa profesi atau pekerjaan sehingga menjadi sebuah baju atau pakaian. Apa saja ya? Nih. Nah, kita tetap harus menghargai ya jasa para pekerja itu yang telah menyediakan pakaian mulai dari bahan dasar sampai menjadi pakaian. Kalau tidak ada mereka, mungkin kita sulit untuk menggunakan pakaian. Kembali ke zaman dulu, kembali ke zaman kuno menggunakan daun-daun gitu ya. Nah, apa saja sih profesinya? Nah, ini anak-anak. Wah, yang pertama, kalau dari bahan alami tadi kapas, ada yang pertama pekerjaannya petani kapas yang menanam kapasnya dulu ya. Nah, ada petani. Kemudian selanjutnya kapas itu untuk menjadi benang harus dipintal, maka ada pemintal kapas. Tugasnya memintal kapas menjadi benang. Benang tidak akan bisa langsung digunakan menjadi baju, tapi harus ditenun dulu untuk menjadi sebuah kain. Maka ada tugasnya penenun. Tugasnya menenun benang menjadi kain. Kemudian sebelum jadi pakaian itu sebelum dijahit harus dibuat pola dulu, digambar mau dibuat apa. Maka itu ada pekerjaannya pemola baju, membuat pola baju. Kemudian setelah dipola, digambar, maka tinggal disambungkannya oleh penjahit, menjahit kain yang dipola menjadi baju. Dan kalau sudah menjadi pakaian, maka ada profesi satu lagi yaitu penjual ya. Mereka memasarkan hasil jahitannya, pakaiannya dijual di toko-toko, di pasar dan lain sebagainya. Nah, itu pekerjaan atau profesi yang terlibat dalam proses pembuatan sandang atau pakaian. Kita lanjut. Nah, yang keempat, kalau yang tadi tentang pakaian profesi, kemudian profesinya, sekarang ada keberagaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi ya. Di masyarakat itu berbeda-beda anak-anak. Berdasarkan alat penggeraknya, alat transportasi dibedakan menjadi alat transportasi tradisional, alat transportasi modern. Alat transportasi tradisional menggunakan tenaga manusia dan hewan. Misalnya beca, delman gitu ya, sepeda kalau itu oleh manusia dan oleh hewan juga. Kemudian, alat transportasi modern menggunakan mesin bermotor sebagai penggeraknya. Misalnya, ada mobil, motor, itu kan menggunakan mesin, ya. Manusia hanya mengatur saja, yaitu sebagai pengemudi. Nah,
Pemilihan alat transportasi dapat disesuaikan dengan karakteristik individu. Terserah mau memilih yang mana, sukanya yang mana, menggunakannya enak yang mana, itu terserah kepada setiap orang. Ya. Keberagaman kesukaan orang dalam menggunakan alat transportasi harus kita sikapi dengan cara menghargainya, ya. Kita tetap harus menghargai perbedaan penggunaan alat transportasi. Dengan menghargai kehidupan menjadi rukun, tentram, dan juga damai. Dalam penggunaan alat transportasi di masyarakat, ada anak-anak kendaraan khusus yang lebih diutamakan lajunya, seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Ya, itu diutamakan karena darurat. Ambulan membawa orang sakit atau menjemput orang sakit itu berhubungan dengan keselamatan atau nyawa, ya. Sama juga pemadam kebakaran, itu jika terjadi kebakaran maka akan berjalan secepat mungkin supaya tidak melebar kebakarannya dan mengurangi korban, baik itu korban jiwa maupun korban harta benda. Maka ketika kendaraan khusus lewat, tadi contohnya ambulan dan pemadam kebakaran, kita harus menepi dan memberi jalan. Dengan begitu, kita menghormati dan menghargainya. Ya, karena mereka itu sangat berjasa dan darurat. Sekarang apa sih manfaatnya keberagaman di masyarakat? Kehidupan bermasyarakat Indonesia diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Jika disikapi dengan bijak, perbedaan tersebut dapat memberi manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, keberagaman di lingkungan masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang toleran. Ya. Nah, itu manfaatnya. Jika di masyarakat keberagaman beragam, maka kita akan saling menghargai satu sama lain. Nah, itu tumbuh sikap toleran. Yang kedua, manfaatnya, keberagaman di lingkungan masyarakat dapat memupuk saling menghormati antar warga masyarakat. Kita berbeda agamanya, berbeda sukunya, maka kita akan saling menghormati. Yang ketiga, dengan adanya keberagaman budaya di Indonesia di lingkungan masyarakat, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah lain. Jadi kita akan tahu tetangga kita, budayanya, kemudian bahasanya, mereka dari daerah lain, ya. Kemudian yang selanjutnya, adanya keberagaman jenis pekerjaan membuat warga masyarakat saling melengkapi dan membuat kehidupan menjadi lebih mudah, ya, karena kita akan saling melengkapi dan saling membantu. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang keberagaman tadi di tempat bermain, teman bermain, dan keberagaman di masyarakat, baik itu profesi, pakaian profesi, alat transportasi, kemudian juga dalam proses pembuatan sandang. Nah, sekarang saatnya kita latihan. Anak-anak, silakan latihan mengerjakan di lembar keterampilan yang sudah di-print atau anak-anak tulis jawabannya saja di buku tulis. Jangan lupa tulisannya yang rapi ya, dan mengisinya dengan teliti sesuai dengan pembelajaran hari ini. Anak-anak, alhamdulillah, terima kasih sudah ikut belajar hari ini. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Jika tidak paham, boleh bertanya langsung ke ibu guru. Jika sudah paham, terima kasih dan jangan lupa belajar terus. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.